Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kalau saat ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Minggu lalu saya sudah berkhotbah atau mengajar tentang peta zaman atau dispensasi secara umum. Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian yang pertama, zaman yang pertama atau dispensasi yang pertama. Kita kemarin sudah belajar begitu pentingnya belajar dispensasi. Saudara, pada waktu Tuhan mengatur kehidupan manusia, maka segala sesuatunya diawali dengan ketika Tuhan menciptakan. Tapi saudara perhatikan, sebelum Tuhan menciptakan apapun, saya ajak saudara untuk membayangkan, sewaktu Tuhan belum menciptakan apapun, Tuhan sendirian. Belum ada siapapun, belum ada apapun. Dan Tuhan adalah pribadi yang sendiri. Dan Dia adalah Raja. Sebelum segala sesuatu ada, Dia memang sudah Raja. Dan Dia punya kerajaan. Karena Dia Raja, maka Dia punya kerajaan. Tapi waktu Dia belum menciptakan apapun, Dia adalah Raja yang sendiri dan belum memiliki anggotanya. Kita memahami Sang Raja ini, Allah ini adalah pribadi yang agung. Wah, ini kita bisa menyebutkan banyak hal tentang sifat dan karakter dari Tuhan. Dia bukan cuma agung, Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang penuh dengan keadilan, dan berbagai macam hal sifat-sifat Allah yang luar biasa indahnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, dan akhirnya Tuhan berpikir punya rencana untuk menciptakan makhluk-makhluk sebagai anggota kerajaannya yang punya pikiran dan punya perasaan. Kenapa Tuhan mau menciptakan makhluk-makhluk yang punya pikiran dan perasaan? Agar mereka bisa memahami siapa Tuhan, agar mereka bisa mengenal siapa Tuhan, dan bisa merasakan seluruh keindahan dan kemuliaan dari Sang Raja ini. Nah, kemudian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian Tuhan menciptakan makhluk-makhluk ini yang biasa kita sebut dengan nama malaikat. Dan malaikat ini bukan makhluk yang punya tubuh. Mereka adalah makhluk-makhluk roh. Ya, sehingga dulu waktu kami kuliah, pada waktu kami belajar tentang angelologi, tentang belajar tentang malaikat, bisa dikatakan, bayangkan sedangkan di ujung jarum saja bisa jutaan, bisa miliaran malaikat berdiri di situ. Ya, karena memang malaikat makhluk roh nggak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat dan keadaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun untuk tempat tinggalnya malaikat, maka diciptakanlah sorga, tempat tinggalnya malaikat dan Tuhan di sana. Ya, para malaikat. Berapa jumlah malaikat yang Tuhan ciptakan? Sangat banyak sekali. Sampai dikatakan bahwa para malaikat itu dilambangkan, diilustrasikan bintang-bintang. Sehingga jumlah malaikat sangat banyak sekali. Miliaran, bahkan seperti pasir di lautan dan seperti bintang di langit. Banyak sekali, tidak terhingga jumlahnya. Sampai pada satu saat akhirnya Tuhan mau menciptakan satu kelompok makhluk lagi yang lebih mulia daripada malaikat, yang lebih indah daripada malaikat, yang juga memiliki pikiran dan perasaan. Itulah yang kita sebut dengan nama manusia. Oke, semua diawali dari sini. Dispensasi teologi atau peta zaman dimulai pada waktu Tuhan menciptakan. Mari kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan harus menciptakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Tuhan menciptakan manusia pada hari yang pertama, belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada hewan dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan pasti akan sangat kesulitan bagi manusia. Maka pertama Tuhan ciptakan dahulu ruang untuk menempatkan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Nah, ini sangat penting sekali. Pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ditempatkanlah langit dan bumi oleh Tuhan. Tuhan di luar ruang dan waktu.
Ditempatkanlah bumi dan langit. Saudara yang terkasih, mari kita membacanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima tentang penciptaan ini. Firman Tuhan berkata begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari yang pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan terang, menerangi bumi. Nah, ada sekelompok orang liberal. Perhatikan, saya mau menjelaskan sedikit. Di dalam kekristenan, kita Protestan. Di dalam kekristenan Protestan ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Injili. Kita, orang Protestan Injili. Injili artinya masih percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah ilham Allah. Seluruh bagian di dalam Alkitab adalah ilham Allah. Sehingga Alkitab tidak memiliki kesalahan. Sedikit pun Alkitab sempurna karena Alkitab Tuhan yang menciptakan. Ada kelompok yang kedua yang ekstrim, namanya liberal. Kelompok liberal ini bagian dari Protestan. Mereka tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab adalah ilham Allah. Jadi seluruh bagian di dalam Alkitab menurut mereka yang keliru itu menganggap bahwa Alkitab itu seperti buku biasa. Kalau saudara ke belakang di pastori, saudara akan lihat di rak buku saya sangat banyak buku-buku, dan mereka menganggap bahwa Alkitab itu tidak beda dengan buku-buku itu. Dan itu sangat salah. Saudara, sudah saya jelaskan panjang lebar, Alkitab adalah ilham Allah. Saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa Alkitab memiliki sifat inerensi atau ketidakbersalahan Alkitab dan verbal plenary inspiration, bahwa setiap kata di dalam Alkitab itu adalah ilham Allah. Nah, yang ketiga ini berbahaya, sangat berbahaya, sama berbahayanya dengan liberal, tetapi dia lebih halus. Kelompok ini biasa disebut dengan nama neo-ortodoks atau neoliberal. Dia mengatakan bahwa tidak semua Alkitab adalah firman Allah, dan tidak semua Alkitab itu tidak firman Allah. Jadi ada firman, ada bukan firman. Jadi menganggap setengah bukan firman, setengahnya firman atau ilham dari Allah. Nah, ada kelompok seorang liberal waktu itu ikut PA dan bertanya sama saya, bagaimana Bapak bisa membuktikan bahwa kata setiap hari, hari pertama Tuhan menciptakan, hari kedua Tuhan menciptakan, hari ketiga Tuhan menciptakan. Menurut Alkitab pada waktu Tuhan menciptakan, hari-hari itu apakah benar-benar 24 jam atau hanya simbolik? Dan dia menentang bahwa penciptaan hari pada Alkitab, hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, mereka katakan itu simbolik, bukan 24 jam persis. Saya buktikan kepada dia bahwa hari pertama, kedua, ketiga, satu hari pada waktu Tuhan menciptakan 24 jam. Ingat, kita orang dispensasi harus menafsirkan Alkitab literal. Apa itu literal? Kalau satu hari ya 24 jam. Jangan diterjemahkan atau ditafsirkan macam-macam. Nanti kalau ditafsirkan macam-macam, setiap kita punya penafsirannya masing-masing, benar? Sehingga Alkitab menjadi keliru. Nah, perhatikan. Saya bukan hanya mengatakan bahwa Alkitab bersifat literal, tapi saya akan buktikan bahwa Alkitab menyatakan hari pertama 24 jam, hari kedua 24 jam, hari ketiga juga 24 jam. Perhatikan, ketika Tuhan menciptakan bumi, ada yang namanya rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi itu adalah ketika bumi berputar pada porosnya. Satu kali putar itu 24 jam. Saudara lihat, sejak hari pertama Tuhan menciptakan bumi, bumi sudah berotasi. Kalau dia berputar dan ada cahaya di sini terang, maka
akan ada 12 jam terang dan 12 jam gelap. Sehingga pada hari pertama benar-benar Alkitab mengatakan setiap hari ketika Tuhan menciptakan, ya benar-benar 24 jam, nggak boleh diterjemahkan lain. Ada mengatakan, Pak, bukankah nanti hari keempat baru Tuhan menciptakan matahari? Benar, hari keempat nanti Tuhan ciptakan matahari. Ini saya mau katakan, bukan nanti hari keempat baru bumi berotasi, berputar pada porosnya. Sudah sejak pertama, dan ada penerang di sini, berarti sejak hari pertama kata hari adalah 24 jam. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa terjemahan kata satu hari benar-benar 24 jam. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam, dan juga Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saudara lihat, tidak ada satu agama pun atau satu kitab pun yang menceritakan penciptaan begitu detail, begitu luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ciptakan bumi, ciptakan alat penerang. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kehidupan tidak harusnya sangat bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada cahaya lainnya. Tapi coba saudara bayangkan kalau seandainya hari kedua Tuhan ciptakan manusia. Apa yang jadi? Manusia kelaparan, belum ada makanan, belum ada tempat tinggal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka itu kemudian Tuhan menciptakan pada hari yang kedua. Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Saudara, kemudian hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala ini seperti kubah yang menutupi bumi, dan di sini isinya air menutupi bumi. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga kita lihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatanlah yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan ada supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Perhatikan, saya mau menjelaskan, hati-hati dengan ajaran setan, bahwa pada hari yang ketiga ini dan hari yang keenam nanti dan hari-hari selanjutnya dalam penciptaan, saya mau jelaskan, hati-hati dengan ajaran setan yang juga sudah masuk ke dalam pelajaran-pelajaran di dalam materi-materi anak-anak sekolah. Perhatikan, hari yang ketiga Allah membuat air menjadi surut dan membuat daratan. Setelah itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ingat, hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Berapa banyak tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan? Sempurna, semua lengkap tumbuh-tumbuhan. Tidak ada kemudian Tuhan lalai atau terlambat ketika menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada, semua diciptakan bersamaan. Tidak ada teori yang dinamakan teori evolusi, kemudian berevolusi, kemudian baru ditemukan bahwa ada tumbuhan yang baru, ada tumbuhan yang ditemukan sekarang bahwa itu tumbuhan spesies baru. Nggak ada. Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan bersamaan. Tidak ada tumbuhan purba dan tidak ada tumbuhan tidak purba. Semuanya purba, diciptakan dalam waktu yang bersamaan. Pohon toge, pohon tomat, pohon bawang, pohon apalagi, daun bawang, semuanya hari ketiga Tuhan ciptakan.
Kalau saudara lihat pohon jati, ada pohon apa lagi? Pohon belimbing, pohon mangga diciptakan pada hari yang ketiga, lengkap. Tuhan tidak ada lagi menciptakan setelah itu tumbuh-tumbuhan baru, nggak ada. Sehingga semua usia tumbuh-tumbuhan sama, tidak ada jutaan tahun, tidak ada miliaran tahun, tidak ada biliunan tahun. Semua diciptakan Tuhan dalam waktu yang sama, tumbuh-tumbuhan lengkap. Selanjutnya, hari yang keempat. Hari yang keempat kita baca ayat selanjutnya, ayat 14 dan selanjutnya. Perhatikan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Hari yang keempat, kemudian barulah Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ditaruhlah semuanya di cakrawala. Saudara, perhatikan. Kita ada di susunan tata surya. Kemudian lebih jauh lagi ada yang namanya galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan dari bermiliar-miliar tata surya. Kemudian di atas galaksi ada lagi yang namanya alam semesta. Alam semesta adalah kumpulan bermiliar-miliar katanya. Kumpulan bermiliar-miliar galaksi. Tapi ingat, dari seluruh banyaknya planet-planet yang Tuhan ciptakan, perhatikan. Dari seluruh planet-planet, banyaknya planet yang Tuhan ciptakan, ingat, Tuhan hanya menciptakan satu tempat tinggal manusia, hanya ada di bumi. Tidak ada Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk lain untuk tinggal di planet lain, nggak ada. Sehingga kalau saudara nonton film Alien yang katanya dari planet lain kemudian turun ke bumi, nggak ada. Tuhan nggak pernah ciptakan alien. Itu cuma bohong, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nanti kita bahas bagian itu lainnya. Hari yang kelima. Mari kita lihat ayat 20-23. Ayat 20-23 berkata, berfirmanlah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup bergerak yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung-burung bersayap. Akan melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari kelima, saudara yang terkasih, Allah menciptakan semua ikan dan burung lengkap. Tidak ada lagi burung yang baru atau ikan yang baru. Ingat, pada waktu Tuhan menciptakan ikan, seluruh ikan yang ada di bumi ini dan seluruh burung-burung yang ada di bumi ini, Tuhan menciptakan semuanya lengkap. Tidak ada binatang yang lebih tua dari binatang lain. Tidak ada burung yang lebih tua dari burung lain. Tuhan menciptakan lengkap. Tidak ada teori evolusi. Teori evolusi adalah teori setan yang dimasukkan ke dalam pelajaran-pelajaran di Indonesia. Kita harus menolak teori itu, karena teori evolusi adalah teori yang menentang adanya Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan menciptakan seperti apa yang Alkitab katakan, dan mereka mengatakan semua makhluk hidup berevolusi dengan waktu yang sangat panjang. Nanti saya akan buktikan bahwa teori evolusi itu teori yang salah. Harus kasih tahu, saudara, jemaat GAA, orang tua harus sampaikan ke anak-anak, jangan percaya sama teori evolusi, karena teori evolusi adalah teori yang menentang adanya Tuhan dan menentang penciptaan, dan dikatakan bahwa semuanya berproses dari sesuatu unsur yang sangat sederhana, yaitu protein. Ada satu teori yang konyol mengatakan bahwa segala sesuatunya itu nggak ada Tuhan, kemudian protein disambar petir, bang,
terbang, kemudian menjadi makhluk yang sederhana. Saya akan buktikan bahwa semuanya itu salah. Dan kemudian menjadi makhluk yang sederhana, kemudian terus berubah, jadi monyet, jadi binatang lain, dan ada monyet yang terus jadi monyet, yang satu belok jadi manusia. Saudara lihat, ini membuktikan bahwa teori evolusi adalah teori yang menentang konsep penciptaan. Lanjut, perhatikan ayat yang terakhir. Dalam penciptaan, pada hari yang terakhir penciptaan, hari yang ke-6. Mari kita lihat hari yang ke-6. Kejadian 1 ayat 24-31. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, serta ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Perhatikan ayat 24. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis. Jadi binatang-binatang itu keluar dari tanah. Keluar. Luar biasa Tuhan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Hari yang ke-6, Tuhan menciptakan binatang-binatang ternak. Dan yang terakhir, akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Oke, saya buktikan teori evolusi salah. Kalau seandainya hari ini saya tekan, anggaplah gedung gereja ini, Bu Cecilia, adalah mesin ruang waktu. Seandainya gereja ini, ruangan ini, waktu saya khotbah, ini adalah mesin waktu. Oke, kita sepakat kita mau pergi kemana dengan mesin waktu ini. Dan saudara mengatakan, Pak, bagaimana kalau kita mundur ke belakang, jauh ke belakang, 6.000 tahun yang lalu. Ingat, bumi baru 6.000 tahun. Tidak ada miliaran tahun. Antara 6.000 sampai 10.000 tahun. Oke, perhatikan. Kita mundur 6.000 tahun yang lalu. Saya setting. Cek. Kemudian berputar mesin waktu ini. Oke, jemaat Tuhan, sekarang kita ada di Taman Eden ya. Sekarang kita ada di Taman Eden. Dan ini adalah hari yang ke-6 ketika Tuhan menciptakan manusia. Sewaktu saya sedang bicara begini dan kita ini seandainya kita ada di Taman Eden di hari yang ke-6, tahu-tahu ada yang ngetok pintu di gereja. Tok 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 tok, selamat siang, selamat siang. Tok 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 tok, selamat siang. Langsung sudah bilang, Pak, ada tamu dari luar 6.000 tahun yang lalu. Ternyata yang ketok pintu itu Adam dan Hawa. Nah itu Adamnya di luar, tapi sudah ada kainnya. Oke. Kemudian saya buka. Saya bilang sama Ibu Nova, tolong bukakan pintu. Ini hari yang ke-6. Baru saja Tuhan ciptakan manusia. Baru saja. Baru berapa detik yang lalu Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa. Kemudian ketok pintu. Saya suruh Ibu Nova buka. Kemudian masuklah Adam dan Hawa di sini. Saya tanya, kira-kira waktu Adam masuk hari pertama penciptaan, kira-kira umur Adam dan Hawa berapa kira-kira? Coba tebak aja. Kira-kira umurnya berapa Pak Bob? Baru 10 menit. Tapi kalau kita nggak tahu kalau itu Adam dan Hawa, kita akan lihat umurnya kira-kira berapa kalau disamakan dengan kita. Taruhlah 25 tahun. Saudara langsung lihat, oh ini manusia umurnya 25 tahun. Padahal baru 5 menit yang lalu. Bener gak? Lihat, manusia memikirkan itu miliaran, manusia memikirkan itu jutaan tahun, padahal baru saja diciptakan. Tuhan menciptakan minyak bumi bersamaan pada waktu itu. Tidak ada miliaran tahun, tidak ada jutaan tahun, tidak ada biliunan tahun. Masuk umur, kita lihat, kita perkirakan, oh Adam 25 tahun, padahal baru 5 menit yang lalu. Mereka tergila-gila dengan teori yang namanya pakai menguji usia bumi dengan karbon 14. Dari mana Pak Sigit tahu karbon 14 dulu waktu belajar kimia dan fisika? Untuk menguji umur, wah setelah dipakai karbon, usianya miliaran, usianya jutaan, usianya biliunan. Tapi satu saat ketika mereka menguji lahar turun dari gunung di Jepang pakai karbon 14, ternyata mereka bilang usianya sudah miliaran tahun. Padahal lahar itu baru saja beberapa tahun yang lalu. Ternyata teori evolusi pakai karbon 14 pun salah. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Setiap hari benar-benar 24 jam.
Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari ciptaan ini? Saudara lihat, pelajaran yang bisa kita pelajari dari pelajaran ini adalah Tuhan itu baik. Dia menciptakan seluruhnya dengan sempurna. Dia menciptakan dulu seluruhnya untuk kebutuhan manusia. Semua diciptakan untuk memenuhi, untuk menyukakan, untuk kebutuhan manusia. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Saudara lihat, sejak dari awal Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa kita punya Tuhan, Allah yang selalu menyediakan, memberikan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kenapa kita harus takut dan khawatir dengan hidup ini? Bukankah Tuhan sudah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kebutuhan kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, mulailah dispensasi atau zaman yang pertama. Jadi ada dua kehidupan. Perhatikan. Berarti ada dua tempat kehidupan. Yang pertama bumi, di mana manusia dengan makhluk lainnya hidup, dan yang kedua sorga, tempat di mana malaikat ada. Tuhan tidak ada menciptakan lain daripada itu, Mama Inka. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Karena kalau ada yang percaya, wah Tuhan menciptakan manusia, malaikat, dan setan. Enggak. Tuhan tidak menciptakan setan. Yang cuma Tuhan ciptakan makhluk itu yang punya intelijensi yang tinggi itu cuma manusia dengan malaikat. Loh, dari mana setan? Nanti saya jelaskan bahwa setan, saya udah ulang-ulang jelaskan bahwa setan itu adalah para malaikat yang memberontak ini nanti. Jadi Tuhan gak pernah ciptakan. Jadi roh-roh jahat itu bukan genderuwo, bukan pocong. Sekali lagi ulang-ulang saya bilang, bukan tuyul. Gak ada yang kayak gitu. Loh ya, kalau saudara percaya setan itu tuyul, genderuwo, siapa yang ciptakan genderuwo dan tuyul itu? Gak pernah Tuhan menciptakan roh-roh jahat itu seperti itu, gak ada. Kita lihat, perhatikan, di dalam belajar dispensasi perlu memahami ada 5 prinsip yang harus dipegang. Hampir seluruh orang dispensasi percaya seperti ini, bahwa setiap dispensasi selalu ada 5 prinsip, termasuk Charles Ryrie dan sebagainya. Perhatikan, setiap zaman, jadi di dalam belajar dispensasi, belajar peta zaman, setiap zaman selalu ini. Satu yang perlu dipelajari, yang harus diingat, setiap zaman Tuhan selalu memilih tokohnya atau orang yang dipilih oleh Tuhan. Setiap dispensasi selalu ada aturan. Yang kedua, setiap zaman ada aturannya masing-masing. Yang ketiga, setiap zaman manusia selalu melanggar aturan, melanggar. Kalau manusia melanggar aturan, maka Tuhan mendisiplin atau menghukum. Selalu saja ada hukumannya. Dan yang kelima, prinsip yang kelima, jalan keselamatan. Oke, kita mulai peta yang pertama. Kalau seandainya kita naik mobil, ayo kita masuk kepada bagian yang pertama dari Alkitab. Saudara, kalau saudara ikuti pelajaran ini sampai habis, gambarnya di belakang atau yang ini, lihat, saya mau katakan, saudara akan membuat wawasan Alkitab, pemahaman Alkitab akan terbuka. Saudara akan melihat betapa luar biasanya cara Allah mengatur kehidupan manusia. Kita lihat, yang pertama di dalam dispensasi adalah dispensasi kesucian. Zaman pertama di dalam Alkitab dinamakan zaman pertama kesucian. Kenapa zaman ini atau dispensasi ini dinamakan kesucian? Karena zaman ini ada sejak manusia diciptakan sampai manusia jatuh ke dalam dosa, manusia masih suci. Siapa tokohnya yang Tuhan pilih di dalam dispensasi kesucian? Karena waktu itu 2 orang, maka Adam dijadikan sebagai pemimpin atau tokoh di dalam dispensasi ini. Mari kita lihat aturan yang ada. Yang kedua, peraturan yang ada di dalam dispensasi kesucian ini. Mari kita lihat, saudara. Kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, firman Tuhan berkata begini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah
Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang pertama, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Peraturan yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Karena manusia cuma 2 orang, sehingga Tuhan perintahkan untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Yang kedua, peraturan yang kedua, kita bisa lihat ayatnya yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Yang kedua, peraturan di zaman kesucian, Tuhan hanya perintahkan makan sayuran dan buah-buahan. Belum ada perintah makan daging, belum ada. Dalam keadaan suci semuanya masih normal. Nggak ada singa-singa, ketika ketemu kambing biasa aja. Karena belum ada kejahatan, belum ada dosa. Semuanya normal-normal, semuanya suci. Ya, Allah hanya perintahkan kepada manusia di zaman itu. Aturan ini nggak bisa lagi ditempatkan hari ini. Saudara bilang, kita nggak boleh makan daging, kita nggak boleh makan babi, nggak boleh makan daging ayam, nggak boleh makan daging. Karena lihat, ada aturan sayuran dan buah-buahan saja. Nggak bisa, karena aturan ini hanya berlaku pada waktu zaman kesucian. Yang ketiga, mari kita lihat saudara, ayat 28, untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Ketiga, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Jadi manusia diberikan kekuasaan di bumi. Yang keempat, perhatikan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Yang keempat, Pak Riel, mereka disuruh jaga Taman Eden. Jaga dan pelihara Taman Eden. Perhatikan, Tuhan memerintahkan di dalam perintah yang keempat di dalam zaman kesucian untuk menjaga dan memelihara, merawat Taman Eden. Sapu mungkin dibersih-bersihkan, dan mereka sambil menikmati Taman Eden. Belum ada kejahatan, belum ada dosa, semuanya masih normal. Adam berjalan di Taman Eden dengan Hawa, menikmati semua yang indah di Taman Eden. Mereka menikmati sungai yang mengalir dengan jernihnya. Tuhan menciptakan alam yang begitu indah, sampai Adam dan Hawa begitu terpesona melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau hari ini saudara pergi ke laut, saudara mengatakan, oh indah sekali laut. Tetapi itu sudah terkontaminasi oleh dosa pun masih kelihatan indah. Apalagi pada waktu di Taman Eden, ketika mereka melihat taman, ketika melihat sungai, semuanya indah. Tikus lewat, biasa aja. Hawa mungkin bilang, ih lucu banget, aku mau dong ambilin. Hawa, Adam ambilin. Ya kalau sekarang Ibu Trevi bilang lagi, Pak, Beb, aku mau dong tuh tikus got itu, Beb. Ya nggak mungkin lah, karena udah jorok banget, karena dosa. Tapi hari itu semua indah. Beb, aku mau dong naik singa lagi lewat, Hawa naik. Ya kalau hari ini saudara pergi ke Afrika, saudara bilang, aku mau dong naik singa, selesai hidup kita. Semua karena dosa jadi jahat. Bahkan sekalang makhluk yang paling jahat di dunia ini siapa? Manusia. Bener, manusia itu jauh lebih jahat dari binatang yang paling jahat. Anda lihat, saya udah khotbahkan ini. Saudara ketemu ular nggak akan gigit saudara kalau nggak ganggu. Bener nggak? Saudara ketemu dengan kalajengking nggak akan gigit kalau nggak rasa diganggu. Tapi manusia, saudara nggak perlu ganggu, dia akan ganggu saudara. Bener nggak? Bener nggak? Di tempat kerja, di gereja, di mana saja, saudara nggak perlu ganggu manusia, udah langsung. Ya jadi jangan heran kalau saudara kerja baik-baik, bagus-bagus, tapi masih ada yang iri, masih ada yang dengki, masih ada yang mau menjatuhkan saudara. Ya memang wajar, memang manusia jahat karena dosa. Semua indah sebelum jatuh ke dalam dosa. Peraturan yang ke-6, perhatikan Kejadian pasalnya yang ke-22, pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Yang selanjutnya, peraturan yang kelima, Tuhan memerintahkan boleh makan semua buah-buahan dalam Taman Eden, tapi jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Perhatikan, kalau manusia memakan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia akan mati. Kemudian naik ke atas, ke sorga. Allah tinggal bersama-sama dengan para malaikatnya di sorga. Mereka bisa menikmati kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kehebatan Tuhan. Ribuan bahkan miliaran malaikat ada di sorga. Ada satu kelompok malaikat namanya kelompok kerubim, kelompok yang paling tinggi derajatnya, sehingga kemanapun Tuhan ada, malaikat-malaikat kerubim ini selalu menyertai Tuhan. Mereka luar biasa, sungguh menakjubkan. Tapi ada satu malaikat, ya katakanlah namanya Lucifer. Walaupun di Alkitab nggak ada kata Lucifer. Sekali lagi, untuk membedakan pemimpinnya, taruhlah namanya yang ini si Lucifer. Ingat, tidak ada dalam Alkitab kata Lucifer, tapi kita pakai bahasa umumnya Lucifer. Kemudian si Lucifer ini ingin menyamai Tuhan, ingin menjadi seperti Tuhan, ingin mengambil tahtanya Tuhan, ingin mengambil kuasa Tuhan. Dan kemudian si Lucifer ini kemudian menghasut sepertiga yang ada di dalam sorga para malaikat untuk memberontak, mengkudeta Tuhan. Terjadilah pemberontakan di sorga yang dipimpin oleh Lucifer dengan para malaikat-malaikatnya. Tapi Tuhan mengalahkan mereka, dan kemudian Tuhan membuang mereka ke bumi. Sekali lagi, para malaikat yang memberontak kepada Tuhan inilah yang kita sebut dengan nama setan. Amin. Jadi tidak ada orang mati gentayangan, gak ada. Loh ya, saya heran. Ada banyak para hamba Tuhan berdoa begini. Masuk ke rumahnya orang, kemudian berkata, "Pak, tadi waktu saya berdoa, Pak, kenapa? Saya lihat genderuwo badannya berbulu ada di dalam ruangan sana. Dia berdiri begini, Pak." Gak ada. Setan itu adalah para malaikat yang memberontak kepada Tuhan dan dibuang ke bumi. Pemimpinnya namanya Lucifer. Jadi setan itu, roh-roh jahat itu, yang malaikat, bukan badannya hitam, bukan berbulu. Kalau berbulu monyet, bukan setan, saudara. Nah, kemudian dibuanglah mereka ke bumi. Ketika mereka dihukum oleh Tuhan, dibuang ke bumi, dan mereka diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sejak pemberontakan itu, Tuhan menciptakan neraka untuk malaikat yang memberontak untuk setan-setan. Dan setan-setan gak mau sendirian. Malaikat Lucifer dan teman-temannya gak mau sendirian. Dia mau ajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Maka sasaran yang pertama adalah mereka menggoda manusia pertama di Taman Eden. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Kegagalan manusia, perhatikan, aturan kita sudah lihat. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa dan Adam? Mereka melanggar dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Lihat, kegagalannya adalah manusia berada di bawah godaan dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Ini singkat saja. Minggu depan kita akan bongkar satu persatu lagi. Ini berseri pelajaran. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat akhirnya Adam dan Hawa tergoda oleh bujuk rayu setan, jatuh ke dalam dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia dihukum oleh Tuhan. Upah dosa ialah maut. Tuhan bilang, kalau engkau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau mati. Kita akan pelajari ini minggu depan. Hukuman kita akan pelajari minggu depan. Salah satu hukuman yang ada adalah wanita ketika hamil dan melahirkan itu susah payah, sakit akibat dosa. Mungkin dulu kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, Tuhan bilang beranak cucu dan berkembang biaklah. Kalau sekarang nggak jatuh dalam dosa, mungkin ibu-ibu yang hamil lagi nonton televisi, tahu-tahu anaknya keluar. Ya kalau nggak berdosa loh ya, perempuan hamil melahirkan susah itu karena dosa, sangat kesakitan. Ya, minggu depan kita akan belajar penghukuman apa yang Tuhan berikan kepada mereka dan jalan keselamatan apa. Dan ini sangat penting sekali. Rugi kalau nggak ngikutin pelajarannya. Inilah jauh lebih menarik daripada filmnya Korea. Jauh lebih menarik karena saudara akan melihat Alkitab secara menyeluruh. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan.